Halo, nama saya Zakir Harisabila. Saya akan mempresentasikan UTS, UTS Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Di sini untuk tugasnya sendiri yaitu melakukan membuat perancangan proposal tugas akhir. Lalu perintahnya itu adalah mencari suatu model eh, cara kerja sistem informasi. Nah, untuk rancangan tugas akhirnya saya sudah saya mengambil perancangan sistem informasi atau POS dan manajemen inventory dengan dukungan penjualan barang titipan. Nah, ini studi kasus yang saya ambil adalah di toko besi dan bangunan. Oke. Karena karakteristik operasional bisnis di toko besi dan bangunan itu memiliki skema transaksi yang berbeda dengan retail pada umumnya, yaitu ada different delivery, yaitu bayar hari ini, ambil barangnya bulan depan, atau tergantung kesepakatan. Nah, itu banyak terjadi di toko besi di bangunan. Jadi notanya hari ini dengan perjanjian nanti dikirimnya untuk berapa bulan, itu juga parsial ya untuk pengambilan barangnya. Misalnya beli semen 100 sak, nah diambilnya itu misalnya 10 sak per hari gitu. Jadi sistem konvensional itu gagal menangani pemisahan antara pencatatan faktur dan pengeluaran fisik. Jadi selalu terjadi tidak sinkron untuk stock opening-nya. Nah, ini identifikasi masalah utamanya, yaitu inventory-nya mismatch. Sistem memotong stok saat faktur, namun fisik masih ada di gudang. Nah, hal ini memicu phantom stock atau overselling karena sistem mendeteksi barang masih ada padahal sudah di booking. Jadi barangnya kelihatan masih ada, padahal itu barang itu sebetulnya sudah terjual dan hanya belum dikirim. Lalu permasalahan keduanya itu adalah margin labanya tidak akurat. Nah, karena fluktuasi harga material atau HPP sangat tinggi, jika laba dihitung saat faktur, padahal barang baru keluar baru bulan kemudian, laporan laba menjadi menyesatkan. Fokus dan batasan penelitian, itu modul utamanya itu ada POS, inventory, logistik yaitu untuk pengiriman dan surat jalan, ada laporan laba rugi dan komisi marketing. Lalu untuk penilaiannya saya menggunakan FIFO, jadi metodenya ini plus in plus out untuk evaluasi stok, lalu eksklusinya tidak membahas perpajakan kompleks dan akuntansi double entry menyeluruh. Nah, tujuan strategi sistem itu dibagi tiga pilar utama, yaitu dual state tracking, yaitu pemisahan stok fisik dan stok terbooking dan stok siap jual. Lalu ada dynamic FIFO costing, itu menghitung HPP real saat barang keluar secara fisik dari gudang. Lalu ada fulfillment ledger, otomatisasi validasi sisa saldo barang belanjaan pelanggan. Nah, alasan riset terkait, saya mengambil paper dari Wang dan Toktai. Nah, ini papernya. Nah, ini tentang inventory management with advanced demand information and flexible delivery. Lalu ada Moinjet ingin ini tentang immediate and delayed delivery model, itu memisahkan alur logistik dan meningkatkan profitabilitas kotor. Nah, untuk tahapan pelaksanaan penelitian, kita menjadi bagi empat, yaitu ada identifikasi, yaitu menganalisis kendala dan pencatatan manual barang titipan, lalu analisisnya, definisi kebutuhan master data dan spesifikasi fungsional, lalu kita masuk ke perancangan, yaitu ada desain model, sistem, dan basis data, serta UI UX. Nah, untuk implementasinya kita mulai pengkodingan web dan pengujian untuk transaksi. Nah, siklus transaksi POS yaitu jalur reguler pembayaran langsung memotong stok dan tidak mencatat HPP aktual. Lalu untuk jalur barang yang dititip ada transaksi dan pembayaran, itu ada memasukkan booking quantity-nya, tambahkan saldo
barang titipan di data master pelanggannya, lalu saat diambil ada validasi saldo dan kuantiti barang titipan. Yang keempatnya itu penerbitan surat jalan. Nah, ketika penerbitan surat jalan ini, maka stok fisik akan dipotong dan HPP Pipo-nya aktual. Nah, ini ada formula untuk persediaannya, yaitu stok siap jual sama dengan stok fisik kurangi stok terbooking. Ini untuk menghindari overselling tanpa mengganggu proses stok packing di fisik di gudang. Lalu ada dynamic people costing. Ini ada laba estimasi, yaitu dicatat saat check out kasir sebagian acuan awal. Nah, laba realnya itu dihitung ketika barang keluar dari gudang. Kesimpulan penelitian ini itu akurasi stoknya, eliminasi kesalahan penjualan berlebih melalui model dual state, yaitu lalu presisi finansial untuk pelaporan laba rugi yang relevan dan di tengah volatilitas harga material, lalu kontrol logistik meminimalisir kebocoran pengiriman barang melalui fulfillment ledger otomatis. Pada file rancangan tugas akhirnya saya sudah menyertakan lebih detail dari presentasi yang tadi. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan adalah ketidakcocokan stok atau kebocoran operasional karena human error dan ketidakakuratan margin dan laba. Lalu untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang modelnya, bagaimana mengintegrasikannya, lalu bagaimana merancang mekanisme kontrol dan fisik. Batasan masalahnya itu sistem berfokus pada fungsional cost, manajemen inventory, logistik atau pengiriman surat jalan, keuangan, lalu manajemen komisi marketing, lalu penilaian harga menggunakan TIPO, lalu sistem dirancang untuk mendukung operasional toko besi dan bangunan. Sistemnya ini tidak membahas untuk modul perpajakan korporasi. Nah, tujuannya ini untuk menghasilkan rancangan sistem informasi yang presisi dalam memisahkan pencatatan stok terbooking, siap jual, dan real time, lalu mengembangkan algoritma dinamik FIFO, merencanakan modul kontrol, dan manfaatnya itu bagi pemilik toko, yaitu memberikan visibilitas laporan laba rugi harian yang akurat serta menghindari kebocoran dana akibat seksi pengiriman barang. Bagi staf dan kasir atau gudang, mempercepat proses pencarian data barang. Bagi bidang ilmu sifil informasi, memberikan referensi praktis untuk pemasalahan masalah inventory. Nah, pada pada rancangan tugas akhir juga saya sudah membuatkan flowchart. Jadi mulai dari transaksi pos, tipe transaksinya reguler apa penjualan, lalu ada pengecekan saldo barang, ada saldo fisik, sampai dengan update laporan laba rugi. Seperti itu. Bahkan untuk aplikasinya sendiri saya sudah mencoba membuatkan mockupnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ada menu-menunya sesuai dengan rancangan yang tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.